Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usaini Ibrahim, dosen sejarah pada program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Syah Kuala, dan juga sehari-hari bertugas sebagai kepala laboratorium di program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Syah Kuala. Dan juga saya mendalami salah satu bidang arkeologi, khususnya masalah arkeologi Islam. Di sini kita berada di situs Tengku Sidi, atau yang juga masyarakat menyebutnya Sidi Abdullah, di Kampung Menasah Krum, Dakrum, di Samudra Pasai, Aceh Utara. Ya, seperti yang kita lihat sekarang, ini adalah di antara beberapa makam ini merupakan makam Sidi Abdullah, atau yang dikenal dengan Pangeran Abdullah, yang berasal dari Baghdad, dari Irak. Menurut satu informasi, beliau memang berasal dari sana. Kemudian makamnya di sini, seperti yang kita saksikan ini. Dalam satu catatan disebutkan bahwa beliau ini mangkat pada tahun 1407 Masehi. Sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPCB, bahwa di sana sedang berlangsung kegiatan ekskavasi untuk melihat apa yang ada di peninggalan, di sekitar peninggalan di situs ini. Ya, dalam perjalanan sejarah Samudra Pasai itu banyak peristiwa yang terjadi, dan ada beberapa tokoh yang menjadi raja atau sultan di sini sejak dari awal masa Sultan Malikus Saleh, kemudian beralih sampai kepada putra putri beliau juga pernah menjadi penguasa di sini. Dalam perjalanannya, salah satu hal yang menarik adalah apa yang dikatakan salah satu situs Tengku Sidi Abdullah, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Abdullah, yang berasal dari Baghdad, Irak. Nah, menurut satu catatan bahwa pada masa pemerintahan ini hubungan antara Samudra Pasai dengan dunia luar itu sudah maju dan berkembang dengan baik. Namun demikian, banyak peristiwa juga yang terjadi, termasuk ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Misalnya apa yang menimpa terhadap Sultan Zainal Abidin, itu pernah dibunuh oleh Raja Nakur, yang menurut kita itu disebutkan Raja Darupidi. Dan kemudian dalam perkembangannya seorang nelayan itu berhasil membunuh Raja Nakur atas perintah dari permaisuri Sultanah Narisa, sehingga nanti nelayan itu pernah diangkat menjadi salah seorang penguasa di sini yang dikenal dengan Sultan Saladin. Ya, apabila kita menelusuri lebih mendalam tentang keberadaan daripada situs Tengku Sidi Abdullah, ini menunjukkan adanya bukti-bukti peninggalan sejarah, dan juga dari sudut arkeologi ada banyak peninggalan. Salah satu bukti adalah ditemukannya struktur bangunan yang terdiri dari bangunan batu bata, yang hingga sekarang ini masih dijumpai dan masih berlangsung kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh pihak BPCB, sehingga di sana menunjukkan bahwa pada zamannya dulu batu bata memang sudah dimanfaatkan sebagai salah satu bahan untuk membangun sebuah gedung atau bangunan, sehingga dengan demikian bangunan itu masih dapat ditemukan. Jadi ada sisa-sisa peninggalannya. Nah, sekarang sedang dilakukan upaya untuk penyelamatan pada bangunan itu tersebut.
Ya, saya pikir upaya penyelamatan situs pada suatu tempat ini sangat penting artinya. Karena dengan ditemukannya bukti-bukti itu menunjukkan kebesaran daripada sebuah sejarah dari kerajaan yang bersangkutan. Dan ini penting bagi generasi muda berikutnya untuk memahami sejarah kejadian kelampauan pada suatu daerah tertentu. Jadi dalam hal ini situs Tengku Sidi menunjukkan bahwa pada masa kejayaannya dulu Aceh ini khususnya Samudra Pasai itu memiliki ya bangunan yang bagus. Kemudian tentu ada peninggalan-peninggalan lain yang ditemukan termasuk keramik misalnya, ada gerabah, ada pedena, orang Aceh di sini mengatakan pedena, dan dikaitkan dengan nama sungai atau kuala di sini, orang menyebutnya Kuala Pedena. Dan ini menggambarkan bahwa sesuai dengan kejayaan masa lalu yang terjadi sejak dari abad ke-14, ke-15, kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Saya pikir yang pertama sekali masyarakat harus diberi pemahaman bahwa situs ini penting. Artinya apa? Situs ini perlu diselamatkan dengan cara apapun. Karena untuk membuktikan bahwa di sini pernah tumbuh dan berkembang sebuah kerajaan yang dikenal bukan hanya di Aceh tetapi di seluruh Nusantara. Oleh karena itu masyarakat, kita tidak bisa menyalahkan kalau ada masyarakat misalnya yang merusak atau menghancurkan karena mereka belum memahami. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada mereka bahwa situs ini penting sebagai jati diri daripada orang Samudra Pasai itu sendiri, sehingga mereka mau merawat, memelihara dan menjaga secara baik. Nah, itu yang pertama saya pikir. Kemudian ya juga seterusnya pihak pemerintah juga perlu memberi sokongan. Jadi kalau tidak ada dana misalnya dari pemerintah, bagaimana orang bisa membuat? Nah, tentu saja dalam hal ini apakah pemerintah tingkat kabupaten kota, dalam hal ini tentu pemerintah Aceh Utara itu perlu menjaga dan melestarikannya, perlu menganggarkan dana yang cukup untuk pemeliharaan situs ini. Kemudian juga dari provinsi tentu saja pihak Disbudpar atau instansi yang terkait juga sangat berkompeten untuk memelihara, melindungi dan sebagainya. Dan juga dari pemerintah pusat saya pikir sebagai wakil dari pemerintah pusat di sini ada BPJB juga sudah memberikan andil, dan ini perlu ditindaklanjuti, perlu dilakukan langkah-langkah yang positif terutama untuk penyelamatan seperti apa yang dilakukan pada hari ini dalam upaya melestarikan peninggalan-peninggalan. Ya, kita juga menginginkan supaya masyarakat sadar tentang bukti peninggalan sejarah, benda peninggalan arkeologi yang ada di sini. Ya, artinya masyarakat tentu harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Di dalam hal ini misalnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, memiliki rasa tanggung jawab bahwa setiap benda, setiap bukti peninggalan, setiap situs itu tidak bisa diperlakukan sembarangan. Jadi termasuk melakukan penggalian liar. Nah, barangkali mereka tidak paham karena di sini ada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan uang bagi mereka. Tentu saja itu harus dilakukan pendekatan dengan masyarakat. Jadi salah satunya adalah ya sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan demikian kita berharap masyarakat paham dan memiliki rasa ya bertanggung jawab terhadap
kelestarian daripada situs itu sendiri. Jadi dengan demikian ya ada hubungan yang serasi antara rakyat, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya, sehingga bukti-bukti yang ada bisa diselamatkan untuk kepentingan sekarang dan generasi juga yang akan datang. Baik ya, terima kasih. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama, di mana lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selaku manusia ada kelemahan-kelemahan, mohon diperbaiki, dan akan ada masukan-masukan yang lebih bagus untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.